teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Tetap jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Baiklah, di sini materi kali ini akan dibawakan oleh kelompok kami, kelompok 1, yang bertema perdagangan antar wilayah ekonomi regional. Sebelum kami memulai materi kali ini, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Pesentiani Situngkir, kemudian ada Nabila Sadrina, Halo. ada Yogi Miftah Fikriansyah, Halo, ada Ana Oktaria Indah, Halo. Eka Solid Diana, Halo. Bu Suhayati. Halo. Baiklah teman-teman, untuk materi kali ini ada 6 pokok pembahasan, yaitu yang pembahasan yang pertama mengenai perdagangan dan perdagangan daerah. Kemudian yang kedua ada teori spesialisasi perdagangan regional. Ketiga ada faktor-faktor yang mendorong timbulnya perdagangan antar daerah. Yang keempat, manfaat dari perdagangan antar daerah itu sendiri. Kemudian yang kelima, kebijakan yang terdapat dalam perdagangan antar daerah. Dan yang terakhir, pembahasan yang keenam, yaitu hambatan yang terdapat dalam perdagangan antar daerah. Untuk pembahasan yang pertama, perdagangan dan perdagangan daerah, akan dijelaskan teman kami, yaitu Saudari Ana. Untuk Saudari Ana, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perdagangan dan perdagangan daerah. Perdagangan adalah kegiatan atau proses pertukaran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan dan pemasaran mempunyai peranan penting terhadap perkembangan suatu daerah. Usaha perdagangan dapat mempertinggi nilai suatu barang, mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat dalam jenis dan kualitas barang, serta memperluas pergaulan hidup antar manusia, antar daerah, dan antar negara. Perdagangan yang dilakukan dalam suatu wilayah tertentu yang telah disepakati bersama. Perdagangan antar wilayah juga salah satu bentuk kegiatan distribusi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau produsen lain antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di dalam negara yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Untuk meningkatkan perdagangan daerah ini, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijaksanaan. Yang pertama, mengidentifikasi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, menyederhanakan prosedur perdagangan. Yang ketiga, mengawasi arus mobilitas barang. Perdagangan daerah juga dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, perdagangan lokal antar wilayah dalam satu pulau, perdagangan interinsuler yang dilakukan dari satu pulau ke pulau lain. Terima kasih Ana untuk penjelasannya. Untuk penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Eka Solidiana. Untuk Eka, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang teori perdagangan Ricardian. Teori perdagangan Ricardian merupakan model yang paling sederhana yang menunjukkan perbedaan-perbedaan di antara negara-negara, membuka kesempatan untuk melakukan perdagangan dan memperoleh keuntungan. Di dalam model ini, tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam produksi. Dalam model Ricardian, negara-negara akan mengekspor barang-barang yang diproduksi oleh tenaga kerjanya dengan relatif lebih efisien, dan sedangkan barang-barang yang diproduksi oleh tenaga kerja dengan relatif tidak efisien, maka barang tersebut akan diimpor. Selanjutnya, perdagangan memberikan keuntungan bagi suatu negara, yaitu yang pertama, kita dapat meninjau perdagangan sebagai metode produksi tak langsung, sebagai alternatif memproduksi sendiri suatu barang, dan suatu negara dapat memproduksi barang lain dengan memperdagangkannya sebagai alat tukar untuk memperoleh barang yang diinginkannya. Yang kedua, kita dapat menunjukkan bahwa perdagangan memperluas kemungkinan konsumsi suatu negara akan menciptakan keuntungan di dalam perdagangan. Terima kasih Eka atas penjelasannya. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nabila Sadrina. Untuk Nabila, dipersilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, di mana di sini ada teori spesialisasi perdagangan regional, yaitu teori kedua,
teori perdagangan Eli Hexer dan Bertil Ohlin. Nah, model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor di suatu negara. Jadi ini melihat dari pola perdagangan dan faktor produksi di suatu negara. Kemudian model ini pada intinya mengatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor yang murah dan berlimpah dan mengimpor produk yang menggunakan faktor langka. Berarti yang ditekankan di sini adalah faktor yang murah dan berlimpah kemudian menggunakan faktor langka. Nah, asumsi dalam model ini itu ada 3. Yang pertama, kedua negara yang berdagang memiliki teknologi produksi yang identik. Nah, yang kedua, output produksi harus memiliki skala hasil atau return to scale yang konstan, artinya tetap. Kemudian, yang ketiga ada mobilitas faktor. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pendorong timbulnya perdagangan antar daerah. Nah, suatu daerah biasanya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya atau kebutuhan daerahnya, dan bisa saja sebaliknya suatu wilayah itu mempunyai kelebihan dari faktor produksinya. Kemudian, apa sih faktor yang mendorong timbulnya perdagangan antar daerah? Ada 4. Yang pertama, perbedaan tingkat kejarangan atau scarcity. Nah, scarcity, kalau wilayah yang punya tingkat scarcity rendah itu akan mendapatkan produk dari wilayah yang mempunyai scarcity tinggi. Nah, artinya scarcity ini bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perbedaan faktor produksi, di mana perbedaan faktor produksi ini suatu daerah bisa saja mempunyai produk yang surplus dan bisa saja suatu daerah itu minus. Nah, ini akan mendorong terjadinya perdagangan daerah. Kemudian yang kedua ada perbedaan komparatif harga. Nah, biasanya perbedaan komparatif harga ini adalah beda barang A dan B di suatu wilayah itu dibandingkan dengan beda barang A dan B di wilayah yang lain. Kemudian untuk faktor pendorong kedua yaitu suatu daerah tidak mampu memproduksi semua barang yang dibutuhkan masyarakatnya. Nah, jika tidak bisa memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, salah satu caranya yaitu adalah dengan mengimpor barang dan jasa dari luar daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, oleh karena itu ketika suatu daerah itu tidak mampu untuk memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, maka itu akan menjadi faktor pendorong untuk terjadinya perdagangan antar daerah. Kemudian yang ketiga itu ada perbedaan sumber daya alam. Nah, tentu kita ketahui setiap sumber daya alam di suatu wilayah itu berbeda-beda. Nah, ketika sumber daya alam itu di suatu wilayah berbeda-beda, maka hasil yang dari sumber daya alam itu pun di setiap wilayah berbeda-beda. Maka faktor ini akan menjadi pendorong perdagangan antar daerah. Kemudian yang keempat adalah perbedaan kemampuan SDM, di mana dari SDM ini tentu ada yang sudah memang benar-benar tinggi kualitasnya, ada yang mungkin masih rendah. Nah, disinilah akan terjadinya perdagangan antar daerah. Misalnya seperti ini. Contoh ketika suatu daerah atau wilayah itu telah bisa menggunakan alat mesin misalnya. Nah, misalnya ketika mereka bisa memproduksi padi dengan cepat karena menggunakan mesin, tetapi ada suatu wilayah yang belum bisa menggunakan teknologi, misalnya masih membajak sawah. Nah, ini akan sedikit membedakan adanya perbedaan dengan jumlah produksinya. Oleh karena itu, ketika suatu wilayah itu SDM-nya maju atau unggul, itu bisa menghasilkan produksi lebih banyak. Nah, oleh karena itu ini akan timbulnya perdagangan antar daerah. Baiklah, terima kasih untuk Nabila atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami satu-satunya laki-laki di kelompok ini, yaitu Saudara Yogi. Untuk Yogi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang manfaat perdagangan antar daerah.
Jadi sebuah daerah melakukan perdagangan atau pertukaran hasil produksi yang dihasilkan dengan daerah lain ditujukan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan tambahan. Adapun beberapa tujuan yang akan kami jelaskan yaitu ada 6 mengapa melakukan perdagangan antar daerah tersebut. Jadi yang pertama yaitu memperluas jangkauan pasar. Perdagangan antar daerah memungkinkan pemberian kesempatan bagi produsen untuk memperluas daerah pemasaran produknya. Bagi produsen untuk mencapai keuntungan yang optimum diperlukan oleh pemasaran yang luas pula untuk memperkenalkan produk dan menjual produksinya. Maka perdagangan antar daerah menjadikan pemasaran yang luas bagi produsen. Yang kedua yaitu untuk memperoleh hasil produksi yang tidak diproduksi di suatu daerah. Sebuah daerah memiliki potensi yang berbeda-beda dalam menghasilkan hasil produksi, maka dari itu peran perdagangan antar daerah sangat diperlukan. Misalnya, daerah Kecamatan Payung terkenal dengan kopi, karena memang daerah tersebut dikenal dalam mengolah tanaman kopi sehingga menghasilkan produksi yang berkualitas. Sementara daerah Kecamatan Toboli terkenal dengan perkebunan teh dan pabrik teh yang beroperasi di wilayah tersebut dan sangat baik pula dalam menghasilkan produk olahan daun teh menjadi bubuk teh yang baik dan berkualitas. Maka dalam hal ini, dalam di daerah Kecamatan Payung dan Kecamatan Toboli bisa melakukan pertukaran hasil olahan dari daerahnya masing-masing dan melakukan perdagangan antar daerah. Selanjutnya, manfaat yang ketiga dari perdagangan antar daerah yaitu menambah kemakmuran suatu daerah. Perdagangan antar daerah dalam negeri juga mampu menambah kemakmuran daerah tertentu karena produksi barang yang tidak ada di daerah lain pun mampu dipasok. Yang keempat, manfaat yang keempat dari melakukan perdagangan daerah yaitu membuka lapangan pekerjaan. Dengan semakin banyaknya daerah yang menjadi tempat penjualan, maka tentunya produksi barang juga akan semakin besar. Hal ini akan mendorong untuk membuka lapangan pekerjaan bagi pekerjaan baru lantaran kebutuhan akan tenaga kerja yang lebih besar. Manfaat dari perdagangan antar daerah yang kelima yaitu meningkatkan keuntungan. Di samping memperoleh hasil produksi yang tidak dapat diproduksi oleh sebuah daerah, tujuan dari perdagangan antar daerah adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih bagi seorang produsen, di mana berbeda keuntungan yang diperoleh ketika produsen hanya memasarkan hasil produksinya di satu daerah dibandingkan dengan produsen yang menjual dan memasarkan produksinya di berbagai daerah. Yang keenam atau yang terakhir, manfaat dari perdagangan antar daerah yaitu bisa mencegah terjadinya krisis. Dalam hal ini, krisis yang dimaksud adalah krisis hasil produksi. Ketika sebuah daerah dilanda bencana alam yang menjadikan daerah tersebut tidak mampu menghasilkan hasil produksi untuk sementara waktu akibat bencana alam yang terjadi akan memaksa daerah tersebut untuk membeli hasil produksi di daerah lain sebagai kebutuhan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup di daerahnya. Misalnya, ketika di Kota Pangkal Pinang mengalami kerusakan lahan pertanian akibat banjir yang melanda daerah tersebut dan menjadikan daerah tersebut tidak mampu menanam dan mengolah tanaman padi akibat banjir. Maka daerah tersebut dapat membeli beras di daerah kota Sungai Liat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi itulah manfaat dari perdagangan antar daerah yang dapat kami jelaskan. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan antar daerah. Jadi kebijakan ini adalah keputusan yang menggambarkan tujuan menetapkan sesuatu yang dapat dijadikan pedoman atau sebagai dasar dari suatu tindakan dan tindakan tersebut diambil untuk menerapkan keputusan itu. Atau kebijakan juga dapat diartikan sebagai kebijakan perdagangan sebagai suatu kebijakan yang dapat menopang percepatan laju pembangunan ekonomi dengan beberapa hal. Mungkin yang pertama yaitu memungkinkan negara terbelakang memperoleh bagian lebih besar dari manfaat perdagangan.
Yang kedua, yaitu meningkatkan laju pembentukan modal. Yang ketiga yaitu meningkatkan industrialisasi, dan yang keempat yaitu menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Terima kasih Yogi atas penjelasannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Gusu Hayati. Untuk Saudari Gusu, kami persilahkan. Assalamualaikum teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan antar daerah. Yang pertama ada infrastruktur. Pengertian infrastruktur sendiri di sini adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh suatu daerah untuk fungsi-fungsi pemerintahan seperti dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Salah satu yang menghambat perekonomian antar daerah saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur itu. Hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana di suatu daerah. Yang kedua, ada ego antar daerah. Yang dimaksud dengan ego antar daerah di sini adalah di mana daerah tersebut hanya mementingkan daerahnya sendiri. Contohnya, daerah A hanya melakukan perdagangan di daerahnya saja atau di tempatnya saja, sehingga hanya meningkatkan pendapatan asli daerah di tempat tersebut dan mematikan perdagangan antar daerah di tempat yang lainnya. Dan yang ketiga, terakhir, ada bahan baku. Di sini pengertian bahan baku sendiri adalah bahan yang diolah menjadi produk bahan jadi dan pemakaian dapat diidentifikasi secara langsung atau diikuti jejaknya atau merupakan integral dari produk tertentu. Dalam perdagangan antar daerah, bahan baku juga menjadi salah satu hambatan dikarenakan adanya sifat ketergantungan bahan baku dari suatu daerah ke daerah yang lain. Banyak perusahaan secara mendadak tidak dapat berproduksi disebabkan karena persediaan bahan bakunya tidak cukup, sehingga perusahaan terpaksa harus mengeluarkan biaya ekstra untuk pembelian bahan baku agar supplier segera mengirimkan bahan baku yang dipesan tersebut. Dan sebaliknya, jika perusahaan mempunyai persediaan bahan baku yang berlebihan dibanding pemakaiannya, akan terjadi penumpukan persediaan, berarti adanya dana yang tidak dioperasikan secara efisien. Adanya persediaan yang besar akan membutuhkan biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang tinggi, di samping biaya-biaya modal kerja yang ditanamkan di dalamnya. Persediaan bahan baku yang berlebihan akan mengurangi keuntungan atau malah menambah kerugian. Bahkan hal tersebut bisa menyebabkan hambatan pada perdagangan antar daerah. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Gusu atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, sekian hasil pemaparan materi kami, yaitu tentang perdagangan antar wilayah ekonomi regional. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk teman-teman yang ingin berkomentar atau ingin bertanya, silakan bertanya dan berkomentarlah di kolom komentar di bawah. Kami akan mencoba menjawab dengan semaksimal mungkin. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan perhatian semuanya. Semoga kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa, dan terima kasih.